balik lagi di channel Diaptura, channel yang membahas seputar dunia perfilman. Saat ini kita lagi ada di segmen Diary atau Diaptura Series bareng gue Sani. Nah, kemarin gue udah ngebahas asal-usul Tokyo Manji. Terus abis itu gue juga udah nge-review episode 1 dan 2. Untuk kalian yang nonton Tokyo Revengers, kalian jangan nge-skip video ini karena gue bakal seperti biasa ngasih pendapat gue dan spekulasi-spekulasi di episode selanjutnya. Oke, langsung aja back to the topic. Jadi, kemarin itu kan di episode 2 kita lihat kan Takemichi ngelawan Kiyomasa yang mana dia adalah bawahan gitulah, ecek-ecek dari geng Tokyo Manji. Terus si Kiyomasa ini biasanya emang gitu ya, kalau bawahan tuh suka banyak gaya gitu. Dan dia ngelawannya tuh yang orang-orang lemah gitu. Pas ngelawan Takemichi juga dia kelihatan banget kayak pengen apa sih, sok-sokan gitulah. Terus di episode 2 ini kan gue banyak bilang kayak sebel gitu karena Takemichi ini nggak dipertemukan oleh Miki sama si Draken, yaitu pentolannya geng Tokyo Manji. Nah, di episode 3 ini mereka ketemu dong, dan sumpah pas bagian scene ketemunya tuh epic banget. Jadi pas si anak buahnya Tokyo Manji ini yang sok-sokan ini lagi ngelawan Takemichi, tiba-tiba si ketua geng itu datang dan ngehampirin si Takemichi. Lihat deh, gila itu epic banget sih. Kayak langsung ngebelain gitu. Gue tuh mikirnya ya, Tokyo Manji itu kan salah satu geng terkuat. Gue tuh kayak mikir anjir ini bakal serem banget nih ketuanya. Tapi enggak, ternyata ketuanya tuh cute banget. Sumpah gue liatnya aja kayak ih gemes banget. Cuman keren gitu loh, apalagi si wakilnya Draken. Dia ada tato-tato gitu di sini anjir. Mantap. Terus dia itu malah ngebelain Takemichi karena Takemichi itu kayak dia apa ya? Mempertahankan emang hal-hal yang memang perlu dipertahankan gitu, nggak mentingin ego, nggak kayak si bawahannya Tokyo Manji itu yang sok-sokan itu loh. Terus habis itu di sana tuh gue puas banget pas ngeliat si ketuanya ini nonjokin Kiyomasa dan ngebelain Takemichi. Terus dia bilang, lo mau nggak join gitu, temenan sama gue. Lihat tuh bagus banget sih. Itu tuh scene yang gue tunggu-tunggu gitu loh. Nah, jadi kan si misinya Takemichi ini kembali ke masa lalu adalah untuk menghentikan pertemuan antara geng Tokyo Manji sama satu lagi nih ada namanya itu Keta. Siapa ya, gue lupa. Pokoknya nih kalau misalnya si Mikey sama si cowok ini ketemu, itu yang bakal nyebabin kematiannya Hinata. Kan kalian tau lah ya, Takemichi ini tuh kayak kembali ke masa lalu ya buat nyelamatin si Hinata ini. Di episode 2 gue bilang kan, apa sih yang ngebuat Takemichi tuh kayak sebucin itu gitu loh, sampai berani untuk balik ke masa lalu cuman buat nyelamatin Hinata. Padahal di episode 2 menurut gue Hinata itu perannya masih kayak flat aja, belum bener-bener nyampe gitu loh ke gue yang nonton. Kayak nggak ada hal yang worth it untuk mempertahankan dia gitu. Nah di episode 3 ini kita diliatin gimana si Hinata ini bener-bener sayangnya tuh tulus banget sama si Takemichi. Jadi si Mikey sama Draken itu kan kayak udah deket ya sama Takemichi, nggak deket sih ya, pokoknya kayak punya feel interest gitu lah sama Takemichi. Terus Mikey sama Draken ini datang kan ke sekolahnya, ke kelas gitu. Nah itu tuh bersamaan dengan pas Hinata tuh lagi nyamperin Takemichi juga, jadi dia mau kencan gitulah. Pas kayak gitu Hinata tahu dong kalau misalnya Takemichi itu lagi dideketin sama Draken sama Miki. Nah Hinata ini kayak takut kayak aduh cowok gue mau digebukin lagi nih kayak gitu. Terus ya lo tau gak sih apa yang dia lakuin? Sini Hinata ini tiba-tiba jalan terus langsung nampar Mikey. Anjir itu gila sih, kayak lo nampar pentolan geng terkuat di Jepang tuh kayak demi cowok, itu bucin parah tapi gue suka. Nah di sini baru kelihatan gimana Hinata ini bener-bener sosok yang worth it untuk diperjuangkan. Gitu sih. Overall episode 3 ini emang cocok, bener-bener kayak emang beyond my expectation gitulah. Kalau yang episode 2 gue emang gak terlalu suka karena gue belum kelihatan konfliknya, tapi di episode 3 ini gue jadi punya alasan gitu kenapa gue stand sama Takemichi untuk nyelamatin Hinata, karena emang Hinata worth it banget untuk diselamatin. Terus kalau menurut gue ya, kemungkinan di episode 3 nya adalah gue awalnya mikir
Takemichi itu bakal susah untuk ngedapetin hatinya Draken dan Mikey, karena Draken dan Mikey ini tuh udah tinggi banget lah istilahnya kastanya. Tapi ternyata Draken sama Mikey ini tuh malah tersentuh sama hal-hal yang ada dalam diri Takemichi gitu loh. Itu malah jadi ngebuat jalannya Takemichi untuk nyelamatin Hinata tuh makin mulus. Nah, konfliknya itu ketika Takemichi harus ketemu sama Kisaki Teta, yang mana penyebab dari kematian Hinata adalah bentrokan antara Sano, geng Takeomanji, sama si Teta ini. Kalau menurut gue ya, kan kalau dari pihak Takeomanji-nya kayaknya halus nih ya jalan si Takemichi. Tapi ada scene di bagian akhir episode 3 itu dimana Teta tuh kayaknya orangnya tuh nyebelin dan gak kayak Sano, gak kayak pentolan Takeomanji. Gue ngeliat pentolan Takeomanji tuh baik gitu loh, bener-bener ngebela yang lemah dan bukan gimana ya, bukan geng berandalan gitu. Tapi si Teta ini kayaknya berandalan. Jadi kalau menurut gua konfliknya nanti di episode 4 adalah Takemichi tuh bakal berurusan sama Teta ini, dimana Teta ini menurut gua lebih nyebelin lah pokoknya daripada bawahan-bawahan dari Takeomanji. Kayak gitu sih kalau menurut gua ya. Dan gua mulai suka sama kisah cinta antara Hinata sama Takemichi karena gimana ya, nggak alay gitu deh. Sempet gue di episode 3 itu gue kasih jempol, anjay. Oke, mungkin segitu dulu, ngagetin kan? Mungkin segitu dulu review dan spekulasi dari gue. Untuk kalian yang punya spekulasi lain di episode 4 itu bakal kayak gimana, boleh banget komen di bawah. Terus juga jangan lupa subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasi. Jangan lupa share juga dan follow Instagram dan TikTok kita @diaktura. So mungkin segitu aja, see you in the next video.